Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Damarlina dari program studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 58. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu drone. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fotografi. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berlomba-lomba menciptakan karya yang dipadukan dengan teknologi untuk mempermudah kinerja manusia. Dari sekian banyak teknologi yang ada, salah satu yang sedang menduduki puncak kepopuleran adalah drone. Istilah drone pasti sudah sering kalian dengar dalam perbincangan sehari-hari. Pengertian dan sejarah perkembangan drone semakin ramai diperbincangkan orang mengingat semakin maraknya penggunaan drone di Indonesia. Saat ini, drone marak sekali dimanfaatkan, baik drone untuk pemetaan, kemanusiaan, maupun hobi dan rekreasi. Tapi, apa kalian tahu apa itu drone? Dan bagaimana sejarah perkembangannya? Dalam Kamus Bahasa Inggris, drone artinya dengung. Ini merujuk pada suara berisik drone saat terbang. Selain dengung, drone juga bisa berarti lebih jantan. Hal ini tentu saja merujuk pada kemampuan wahana drone untuk terbang, seperti lebah. Drone merupakan pesawat tanpa awak atau biasa disebut Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang dikendalikan dari jarak jauh melalui sebuah komputer atau remote control. Namun, seiring dengan perkembangannya, kini drone bisa disinkronkan dan dikendalikan melalui smartphone. Berdasarkan Center for Telecommunication and Information Engineering atau CTEA, Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karem. Kemudian, Badan Proyek Riset Pertahanan tertarik dengan penemuan Karem dan mendanai penelitian lanjutan dari prototip yang dikembangkan oleh Karem. Pada November 1898, Nikola Tesla membuat hak paten remote control atau pengendalian jarak jauh karyanya. Remote control dijadikan dasar dari ilmu robotik kontemporer. Tesla kemudian menciptakan kapal dan balon yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Nah, semenjak saat itu, drone banyak digunakan untuk keperluan militer terlebih ketika terjadinya Perang Dunia. Austria menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia pada 22 Agustus 1849. Saat itu, drone masih berbentuk balon udara dengan perlengkapan bahan peledak di dalamnya. Sementara, drone yang benar-benar sebagai pesawat tanpa awak pertama dirancang menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat itu, pesawat bernama Hewitt Perry Automatic Airplane menjadi model pertama yang sukses terbang di angkasa. Kontrol pesawat ini masih menggunakan giroskop. Barulah pada tahun 2010, Parrot memperkenalkan AR drone yang bisa dikendalikan melalui perangkat smartphone. Drone ini mengusung model quadcopter, yakni berbaling-baling 4. Saat itu, Parrot pertama kali memperkenalkan AR drone di ajang Consumer Electronics Show di Las Vegas. Nah, drone juga memiliki beberapa jenis yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu yang pertama ada two-copter atau drone yang memiliki jumlah baling-baling 2. Yang kedua ada tricopter atau drone yang memiliki jumlah baling-baling 3. Yang ketiga ada quadcopter atau drone yang memiliki jumlah baling-baling 4. Yang keempat ada hexacopter atau drone yang memiliki jumlah baling-baling 6. Dan yang kelima ada octacopter, yaitu drone yang memiliki jumlah baling-baling 8. Nah, selain itu, terdapat jenis drone berdasarkan fungsinya, yaitu drone militer. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, drone pada awalnya digunakan untuk kepentingan militer sebelum digunakan secara umum oleh masyarakat. Lalu ada drone konsumer.
Drone konsumer merupakan jenis drone yang biasanya sering digunakan oleh para pengguna yang memiliki hobi memotret dan membuat video. Fungsi dari drone konsumer tidak lain yakni untuk menyalurkan hobi penggunanya. Selanjutnya ada drone mainan. Biasanya, drone jenis ini tidak memiliki kamera pada perangkatnya karena hanya berfungsi sebagai mainan saja. Drone ini pula yang biasanya digunakan oleh pilot pemula untuk kegiatan berlatih simulasi menjalankan pesawat. Selanjutnya ada drone profesional. Biasanya digunakan penggunanya untuk alat produksi sebuah proyek atau video. Drone jenis ini hampir sama dengan drone konsumer. Hanya saja, kualitas kamera drone profesional lebih baik dibandingkan dengan kamera drone konsumen. Nah, yang terakhir ada drone industrial. Drone industrial adalah lanjutan dari drone profesional yang dilengkapi dengan baling-baling yang cukup banyak. Drone ini biasa digunakan pada industri film besar dan bidang pertanian untuk menyiram pupuk pada tanaman serta menyemprotkan pestisida pada tanaman. Nah, terdapat juga tips untuk menerbangkan drone bagi pemula. Yang pertama, mempersiapkan perangkat drone. Setelah memiliki drone, tentunya untuk bisa menerbangkannya, kalian harus mempersiapkan perangkat drone tersebut. Kedua, memahami dan menaati peraturan yang ditetapkan. Kalian harus mengetahui aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam menerbangkan drone. Seperti terdapat beberapa daerah yang menjadi area terlarang untuk menerbangkan drone, mulai dari area pribadi dan area publik yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa menerbangkan drone. Ketiga, memilih tempat yang luas. Tempat merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para pemula saat menerbangkan drone. Pilihlah tempat yang luas dan tidak dikelilingi oleh beberapa benda tinggi yang ada di sekitarnya, seperti gedung maupun pohon. Hal ini dilakukan agar drone yang diterbangkan tidak beresiko menabrak benda-benda tersebut. Selanjutnya adalah menghidupkan drone dengan terlebih dahulu mengoperasikan remote control. Kelima, mengaktifkan fitur return to home. Hal ini dilakukan agar drone bisa lebih stabil. Lalu, ketika baterai akan habis atau hilang sinyal, maka perangkat tersebut akan pulang secara otomatis ke lokasi GPS yang ditentukan pada tahap kalibrasi di awal. Nah, terakhir, menerbangkannya secara perlahan. Pada dasarnya, dalam menerbangkan drone dibutuhkan perasaan dan kehati-hatian karena sistem kendali pada drone sangat sensitif. Sedikit saja digerakkan, drone akan memberikan respon. Kesulitan dalam mengendalikan drone biasanya terjadi karena kalian yang terlalu panik dan terlalu agresif. Nah, mungkin sekian informasi mengenai apa itu drone. Semoga informasi tadi menjadi pengetahuan baru untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.